Saya ingat sekali ya, mungkin kalau sekedar anekdot ya. Di bulan Mei itu, waktu kita di Plaza Senayan, setelah makan siang, Shane itu bilang, Pak Hamdan, saya mau cerita sesuatu. Banyak yang nanya kepada saya, kenapa Shane belum disumpah gitu, ya kan? Pada saat kan sudah Kepresnya sudah turun. Ya, jawabannya sederhana. Tiba-tiba hari itu satu Indonesia mesin Dukcapil tidak berfungsi. Naik mobil, satu kaki di mobil, tiba-tiba ditelepon. Anda cerita awalnya dari PSSI itu bisa sampai menaturalisasi Shane Patinama, cerita awalnya itu gimana? Oke, baik. Jadi pertama saya menerima dokumen pemain yang diinginkan untuk dinaturalisasi oleh Coach Sintayong. Namanya itu ada Jordi, Sandy, dan Shane Patinama. Kami melihat bahwa cara untuk menaturalisasi mereka adalah untuk memanggil mereka ke Indonesia dan melengkapi seluruh dokumen. Jadi di bulan April itu Jordi dan Sandy kami datangkan dan kita lengkapi dokumennya. Untuk Shane ini dia baru bisa datang 1 bulan setelah, kurang lebih 1 bulan setelah Jordi dan Sandy, karena memang liganya masih berlangsung. Jadi mau tidak mau memang dia datang setelah Jordi dan Sandy, yang berakibat tentu dia selesai naturalisasinya pun berbeda dari Jordi dan Sandy. Itu berarti kan sebelum Sintayong memilih Shane Patinama, dari tim PSSI udah ngecek background-nya dulu kan ya? Ya, jadi tentu Coach Sintayong, Direktur Teknik, Coach Indra telah melakukan analisa kan. Dan untungnya kalau pemain senior itu kan klipnya banyak ya. Klipnya sangat banyak. Namun saya juga diminta secara khusus oleh Ketua Umum untuk membuat analisa data terkait pemain-pemain yang hendak dinaturalisasi. Jadi saya pun membuat analisa mengenai Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Kalau Shane Patinama kita bisa melihat ya bahwa dia adalah back kiri, bisa juga main di wing midfielder kiri, bahkan winger juga, pernah juga jadi defensive midfielder, jadi cukup versatile ya. Dia mempunyai akselerasi yang bagus, crossing yang bagus, ya kan, dan tinggi badan yang optimum ya, sebagai wingback 180 cm. Nah, jadi kita memang tentu melakukan due diligence ya, dan due diligence utamanya ya tentu dari analisa yang datang dari Coach Sintayong dan Direktur Teknik. Kemudian kalau terkait background soal dokumen-dokumen keturunan itu, cara ngeceknya gimana? Ya tentu kita bertanya kepada Shane Patinama, apakah dia mempunyai ayah atau ibu ataupun kakek ataupun nenek yang memang lahir di Indonesia. Nah, kalau Shane ini uniknya adalah ayahnya itu lahir di Semarang. Jadi dia itu dari generasi pertama ya, karena ayahnya. Sedangkan kalau Sandy dan Jordi itu generasi kedua, jadi dari kakek dan nenek gitu. Nah, di undang-undang kita itu dan undang-undang kita dan FIFA itu bisa change of association itu setelah 2 level. Jadi dari apabila nasabnya itu dari ayah atau ibu atau dari kakek maupun nenek. Kalau buyut nggak bisa, gitu. Jadi semua yang kita lakukan ini sesuai dengan undang-undang Indonesia yang berlaku, undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga dengan juga regulasi FIFA. Gitu. Berarti emang setengah gitu ya, half boat si Shane ini. Iya, kalau soalnya saya kasih tahu foto bapaknya, nanti saya share ya, foto ayahnya ya. Kayaknya tidak ada keraguan tuh. Nah, kalau undang-undang yang dipakainya ini undang-undang terkait prestasi itu? Iya, jadi kan ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 yang digunakan adalah pasal 20, di mana seseorang itu dapat mendapatkan kewarganegaraan Indonesia karena 2 hal. Pertama, karena jasanya. Kalau ada jasanya berarti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Atau karena kepentingan negara. Dalam konteks ini, Jordi, Sandy, dan Shane dipercaya dibutuhkan untuk kemajuan tim nasional senior kita. Kayaknya kan dengan kemudahan ya, diibaratkan kemudahan dengan ayahnya langsung dari Semarang, berarti dokumen-dokumen lancar Pak. Misalnya ada tantangan tersendiri sih dalam memproses naturalisasi Shane itu sendiri? Tidak sih, cuman tentu kalau soalnya jadi yang kita lakukan saat ini kan cukup berbeda ya dengan naturalisasi sebelumnya. Mungkin perbedaannya itu adalah kita mencoba menaturalisasi pemain yang bermain di Eropa ataupun di luar negeri ya.
Kalau dulu mungkin naturalisasinya adalah pemain yang bermain di Liga Indonesia. Jadi tentu dokumen-dokumennya itu lebih mudah kan dikumpulkan di Indonesia. Merekanya di sini, perlu materai, tinggal beli materai, ya kan. Kalau di luar negeri mungkin materai nggak ada ya. Nah, jadi memang kita perlu menghadirkan mereka datang ke Indonesia. Begitu juga yang dilakukan untuk Justin, Ivar, dan Rafael ya. Kita semua bawa ke Indonesia, kemudian mereka bisa melengkapi dokumennya. Tentu awalnya kita komunikasi, kita Zoom, ya kan. Kita lihat dokumennya, oh kayaknya ini memang memungkinkan. Kita meeting juga dengan tim legal, ya kan, tim legal PSSI. Oke, ini feasible, dia eligible, bisa change of association, kita pede, makanya kemudian kita moving forward gitu. Berarti nggak ada kayak jadi tantangan tersendiri ya, karena rintangan ya. Kalau menurut saya sih enggak ya, memang proses naturalisasi itu kan proses yang panjang ya, membutuhkan memang waktu ya. Karena kita tahu bahwa seseorang itu berpindah ke warga negaraan itu melibatkan banyak kementerian ya. Dulu saya pernah ceritakan ya, ada Kementerian Kumham, Kementerian Menpora, kemudian ada Kemensetnek, ya kan, melibatkan Presiden Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, DPR RI, Komisi 3, Komisi 10, Sidang Paripurna, dan terakhir Kemendagri ya untuk KK, KTP, kemudian paspor. Lalu setelah paspor barulah change of association. Jadi memang prosesnya panjang. Alhamdulillah kita kan melihat ada keinginan dari pelatih, ya kan. Pelatih meminta, memberikan rekomendasi secara resmi. Kemudian pemainnya juga sangat tertarik gitu. Saya ingat sekali ya, mungkin kalau sekedar anekdot ya. Di bulan Mei itu waktu kita di Plaza Senayan, setelah makan siang, Sen itu bilang, Pak Hamdan saya mau cerita sesuatu. Oh ya silakan. Kunjungan saya ke Indonesia, ya kan, perlakuan ketua umum kepada saya, apa yang saya lihat, interaksi saya dengan Anda, kata Shane, ya kan, dan wejangan dari ayah saya gitu, bahwa kalau bisa saya bermain untuk Indonesia itu mengena sekali, dan juga sambutan rakyat Indonesia yang baik terhadap saya. Saya hari ini, dia bilang, saya hari ini 100% betul-betul committed untuk menjadi pemain timnas. Jadi saya juga bilang, wah saya senang sekali mendengar hal itu gitu. Jadi beliau mengatakan, Shane mengatakan, saya merasa welcome sekali di negeri ini gitu loh, ya kan. Dan saya rasa saya telah memilih keputusan yang tepat. Jadi saya ingat banget tuh di Plaza Senayan, tiba-tiba curhat nih. Ya alhamdulillah gitu kan ya. Oke, Shane, karena saya bilang sama seluruh pemain yang saya naturalisasi, saya bilang begini. Sebelum kami serahkan dokumen ini ke Kumham, saya akan menelpon kalian. Saya akan menelpon, should we move forward? If you say so, I will deliver this document. Ya kan? Kalau if you say no, that's it. Ya kan? Saya hormati keputusan Anda. Tapi datang ke Indonesia, ya kan? Datang ke Indonesia. Kita bertemu dengan Ketua Umum PSSI. Apa sih rencana? Kita berbicara dengan pelatih. Itu yang membekas, ya kan? Itu di bulan Mei itu. Di bulan Mei itu betul. Ini Ya kan? jadi agak sedikit problem. Shane itu sedikit berbeda ya di kompetisi Norwegianya, karena banyak dibutuhkan ya di Kup Norwegianya, sehingga untuk datang ke Indonesia agak sulit ya Mas. Jadi agak berbeda. Memang kan Norwegia itu kan musimnya itu berbeda dengan Eropa pada umumnya ya, karena kan karena ada faktor musim dingin yang cukup panjang ya. Jadi setahu saya itu Januari, Februari, Maret itu mereka itu masih off season. Jadi masih ada maksudnya liganya belum bergulir ya. Baru bergulir lagi April. Nah, jadi memang selesainya pun berbeda kan. Nah, untuk nyocokin jadwal ke Indonesia ini kan, tentu kita harus berkomunikasi dengan klub kan. Klubnya mengizinkan atau tidak? Kalau klubnya tidak mengizinkan kan, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Itu kan hak prerogatif dari klub. Mungkin banyak yang nanya kepada saya, kenapa Shane belum disumpah gitu, ya kan? Pada saat kan sudah Kepresnya sudah turun. Ya jawabannya sederhana, ya kan? Kita kan harus mencocokkan jadwal dengan Kanwil, ya kan? Mencocokkan dengan jadwal klub, ya kan? Nah itu kadang-kadang kita harus mencari waktu yang tepat. Nah kemarin saya kasih contoh, Shane datang ke Indonesia, diizinkan oleh klubnya setelah dia main di pre-season game pertama, ya kan? Tentu kita mengharapkan sekali pemain yang kita naturalisasi menjadi pemain utama di klub, setuju kan ya? Ya kan?
Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa precisionnya jangan sampai keganggu nih, ya kan? Kita cari nih waktu yang luang. Jadi ada game pertama sama game kedua tuh ada jeda. Setelah selesai game pertama, Shane berangkat ke Indonesia. Dikasih waktu cuma nama klubnya 3 hari, bos. Pas kemarin mas. Pas kemarin. Nah ini cerita lagi anekdot ya. Sampai ke Indonesia, langsung beli peci, beli jas, ya kan, makan sate, ya kan, ya kan. Besoknya, besok sumpah ya kan, alhamdulillah lancar. Sumpahnya jam 5. Bikin KTP-nya gimana? Ya harus besoknya, setelahnya kan. Nah, dijadwalkan Shane itu jam 9 pagi untuk pembuatan KTP. Karena kita sudah koordinasi sejak lama, ya kan. Kita kasih tahu nih schedule-nya begini. Alhamdulillah kita dibantu ya. Tiba-tiba hari itu satu Indonesia mesin Dukcapil tidak berfungsi. Kebetulan lagi ada maintenance work, ya kan. Kami dikabari mungkin nanti bisa jam 3 sore. Kita tunggu, ya kan. Jam 3 sore kita datang. Alhamdulillah mereka sangat baik terhadap kita. Tapi kebetulan belum nyala nih mesin nih, ya kan. Akhirnya setelah kita diskusi, saya bilang, Shane, jam 7 kan kamu berangkat nih, pulang nih. Coba kamu telepon ataupun WA klub kamu, minta 1 hari lagi deh, ya kan? Dia telepon, dia WA, kata klubnya, tidak bisa. Ya Allah, gimana ini? Ya kan? Saya bilang, aduh, bisa nggak kita sekarang record dulu deh biometriknya Shane dulu deh, ya kan? Memang Dirjen Dukcapil kita luar biasa, Direktur Dukcapil kita luar biasa, mereka membantu kita, recording Shane segala macem. Sudah selesai, jam 5.04. Kita harus siap-siap ke bandara nih, ya kan? Qadarullah saya tiba-tiba mau ke kamar kecil. Saya ke WC dulu, ya kan? Balik dari WC, naik mobil, 1 kaki di mobil, tiba-tiba ditelepon. KTP-nya selesai, bos. Alhamdulillah, ya kan. Kita balik, ya kan. Itu kalau soalnya kita udah kadung berangkat, waduh, Shane pulang nggak pakai KTP itu, ya kan. Alhamdulillah kita masih di Dukcapil nih dapat KTP-nya Shane. Masya Allah, alhamdulillah rezeki. Kita berangkat, ngejar penerbangan jam 7. Allahu Akbar, saya bilang. Macet lagi, udahlah kita zikir aja deh di mobil deh, ya kan. Kita coba, memang rezeki nggak kemana ya. Memang rezekinya Shane itu hari. Rupanya penjaga gate KLM-nya dia itu penggemar timnas. Ketika tahu Shane Patinama, itu gate-nya diperpanjang sama dia. Jadi kita sampai itu udah ditunggu. Pak, ini yang terakhir ya Pak ya? Iya Pak. Alhamdulillah, makasih banyak. Jadi kayak gitu dinamikanya gitu ya. Ini antara but that's the true story gitu. Alhamdulillah Shane sudah punya KTP ya kan. Selanjutnya kita akan urus paspor, tapi memang klubnya mengasih kita slot waktu segitu, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Dan karena the next FIFA Match Day kalau tidak salah bulan Maret ya. Jadi saya sangat percaya insya Allah tidak ada kendala untuk Shane Patinama untuk debut buat timnas kita di bulan Maret. Ya. Kenapa? Wajib dilepas. Oh iya, kalau FIFA Match Day. Ya klub tidak punya pilihan ya untuk. Mas berarti setelah paspor lalu KTP tidak ada change of association? Ada change of association ya. Jadi langkah apa Mas sehingga dia udah bisa prosesnya udah sampai sejauh mana? Jadi sebetulnya kan tinggal paspor dan change of association aja gitu kan. Jadi dia kan akan mengurus paspor dalam waktu dekat kan, karena kan dia harus pulang itu karena dia harus main di game berikutnya kan, ataupun mungkin dia akan sit down on the bench dulu kali ya, mungkin travelnya terlalu panjang gitu kan. Tapi dia itu diminta oleh pelatihnya hadir di game tersebut. Jadi ya sudah kita ya itulah dinamika dari naturalisasi ya, kita kan harus bisa menjaga hubungan dengan pemain, dengan pelatih, dengan klub, dengan pemerintah. Alhamdulillah kita berhasil menjaga itu semua dengan baik. Alhamdulillah. Selain dinamika naturalisasi Shane, kan tadi juga Mas Hamdi juga mention dia suka sate. Maksudnya seberapa suka sih dia, seberapa tertarik dia terhadap Indonesia?
dari segi Makanan. Kalau saya sih lihat ya memang pasti setiap pemain saya bawa ke makanan Indonesia ya, ke restoran Indonesia. Tapi saya bilang pelan-pelan dulu ya, mas cabenya jangan dulu, jangan dihajar langsung gitu. Yang manis-manis dulu aja gitu ya. Tapi dia dari hari pertama sih udah oke, kita makan makanan Indonesia atau makanan luar nih? Makanan Indonesia, oke, makanan Indonesia. Besoknya makan Indonesia lagi nggak? Makan Indonesia. Jadi mungkin sepanjang Shane ya 3 hari itu makan Indonesia, termasuk juga setelah sumpah itu juga kita ajak makan Indonesia lagi. Kayaknya dia suka banget soto ayam sama sate deh itu orang. Pak, balik lagi ke soal federasi, pindah federasi itu, rencananya gimana Pak, timeline-nya itu soal pindah federasi? Itu biasanya cepat ya. Mungkin kan biasanya memang diberitahukan biasanya 2 minggu ya. Tapi kemarin Jordi sama Sandy juga 1 minggu ya, ya kan. Dan saya pikir kalau Sandy tidak ada kendala karena dia tidak pernah bermain di timnas ya, walaupun di junior maupun senior ya. Jadi saya pikir tidak ada kendala sih. Ya. Berarti kalau targetnya di debut di Maret, bulan depan ini udah harus pasti pindah federasi. Aman. Ini sih nggak waktu Jordi sama Sandy dong saya deg-degan kan. Ketum bilang pokoknya Jordi Sandy main di AFF. Siap. Ya kan? Itu sampai sumpah, bikin KTP. Nyampe ke rumah tuh keringetan semua kan. Ya kan, tapi alhamdulillah kan. Kan itu kan mepet banget kan. Tapi kan saya alhamdulillah ya, Jordi bisa main di AFF kan. Sandy udah dapat paspor, udah bisa main, change of session aman. Tapi kan memang klubnya itu kan yang tidak mengizinkan kan. Dan ada diskusi dengan Coach Sintayong. Jadi saya sudah menjalankan tugas saya. Ketum bilang saya tidak mau tahu Jordi sama Sandy main di AFF. Sudah kita deliver gitu kan. Nah untuk Shane ya tentu main di bulan Maret ya. Kalau ini dibanding Jordi sama Sandy sih Jauh lebih mudah. masih ada Februari. Ya saya harapkan sih kalau dia ada waktu dia urus paspor dia beres ya kan. Scan, kemudian tim legal PSSI akan mulai untuk change of association gitu kan. Nanti prosesnya bakal lebih cepat daripada si Sandy dan Jordi. Biasanya hampir sama ya. Jadi saya pikir harusnya Februari ini udah beres semua ya, nggak jadi masalah. Maret main itu harusnya nggak ada kendala sih. Ya. Mungkin soal di luar dari timnas Indonesia terkait dengan Shane Patinama kalau tidak salah, berdasarkan transfer mark kontrak dari Shane itu berakhir pada akhir 2023 Pak. Betul. Sudah ada perbincangan Pak gimana? Oh iya. Depannya seperti apa? Jadi kan saya selalu ngobrol sama Shane ya. Shane ini pemain yang umurnya 23-24, tapi dia udah punya 140 lebih professional caps ya. Di waktu di Utrecht Young aja dia udah 40 caps, kemudian di SC Telstar, kemudian dia di Viking FK. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana dia itu di musim pertama Viking FK masih suka di sub tuh ya. Ya kan, tapi sekarang tuh sudah menjadi pemain utama ya. Bahkan mungkin rekan-rekan nonton pada saat dia main di Europa Conference League Qualification ya, kita harus support banget tuh, saya sama Pak Ketum begadang nonton Shane Patinama. Ya kan? Jadi kita kan mendukung sekali kan, dan kita lihat memang Shane Patinama ini pemain yang bisa berkarir di di klub-klub di Eropa ya, dan mudah-mudahan bisa naik kelas ke liga-liga yang lebih kompetitif dibandingkan Liga Norwegia gitu. Saya pikir Shane mempunyai kemampuan. Saya kan nanya sama Shane, kamu nanti rencananya gimana gitu. Dia tuh biasa ngebercandain saya gitu kan ya. Kemarin ada Liga 1 tim yang approach saya langsung, hah? Kami tidak menaturalisasi kamu Shane Patinama untuk kamu bermain di Liga Indonesia. Dia cuma bercanda aja tentunya ya. Jadi dia mempunyai rencana untuk main di liga yang lebih kompetitif ya. Mungkin kalau di Belanda saya pikir sudah di tangan ya. Kalau untuk Shane Patinama mungkin mudah-mudahan bisa Perancis ya kan, mungkin bisa Itali, bisa Inggris ya kan. Tentu kita mengharapkan dia bermain di top 5 ya kan. Walaupun itu klubnya bukan yang papan atas. Tapi yang saya suka itu adalah bagaimana progression sebagai pemain ya. Bagaimana dia masuk ke Viking FK, dia masih suka di sub, sekarang udah jadi pemain utama.
main 90 menit, week in and week out kan, sampai dia kebetulan cedera kan. Cedera barulah dia tentunya nggak main lagi kan. Nah memang pemain itu tentunya untuk agar bisa masuk ke level tip top shape, tentu dia harus bermain punya waktu bermain yang banyak ya kan. Sehingga ketika masuk ke timnas pun kondisi fisiknya sudah prima kan. Itu yang kita harapkan kan. Bisa mengikuti instruksi pelatih, entah dia bermain di wingback, entah dia gelandang kiri ataupun winger. Tentunya pelatih mempunyai hak prerogatif untuk menempatkan Shane Patinama dimanapun ya, pelatih timnas kita. Yang dirasa Shane Patinama bisa memberikan yang terbaik untuk timnas senior kita. Oh, tapi dengan status dia kan saat ini WNI gitu kan, jadi nanti setelah pindah ke Federasi PSSI gitu, berarti kan buat berkarir di Eropa nih jadi lebih susah nggak Pak? Karena dia dihitung sebagai pemain asing. Ada aturannya kalau nggak salah. Iya, ya mungkin itu memang ya salah satu resikonya ya kan. Dan itu sudah dipikirkan matang-matang oleh dia, ibunya, agennya gitu kan. Dan mungkin ada di liga-liga yang bisa juga nggak seperti halnya kan kalau nggak salah kalau Liga Spanyol itu kan nggak ada pembatasan kuota, Liga Portugal juga kan ya. Jadi bisa di liga-liga seperti itu juga, dan itu liga itu cukup kompetitif ya. Kalau Liga Italia saya tahu kan ada kuota kan ya, setiap ini cuma bisa satu ya, kecuali ada penjualan. Mungkin juga dia masih bisa dianggap homegrown juga kali ya, dalam beberapa konteks ya, karena kan dia dari Belanda. Nah itu saya nggak mau masuk ke situ, karena itu adalah diskusi dia, ibunya, dan agennya gitu kan. Gitu. Tapi ketika dalam diskusi, kayaknya memang jelas kok dia akan berkarir di Eropa gitu. Ya, dan itu pun yang kita harapkan juga. Mungkin dia udah mempelajari regulasi-regulasi beberapa negara di situ juga. Betul. Karena kan terus terang mungkin ya sudah saya bocorkan lah. Toh udah juga selesai kan. Shane sempat istiqoroh juga memang. Ya kan. Saya bilang ya udah sebelum datang ke Indonesia istiqoroh dulu lah, ya kan. Jadi tidak serta-merta gitu, langsung oke, saya siap 100% gitu kan. Makanya saya bilang kan waktu di Senayan dia mengatakan bahwa dia 100% sekarang, ya kan. Jadi ada sempat proses juga dia berdiskusi dengan keluarganya gitu kan. Walaupun dia sangat tertarik, ya kan, dia harus memikirkan ya dampak positif, dampak negatif dan semua imbasnya terhadap karir maupun kehidupan dia gitu. Jadi saya bilang silakan saja kamu bicarakan dengan keluarga kamu, dengan ibu kamu, kemudian bicarakan juga dengan klub kamu, dengan agen kamu. Kalau kamu sudah yakin, oke, telepon saya lagi, kita ngobrol lagi. Saya ingat sekali tuh waktu saya jalan pulang, ditelepon sama dia nelpon, kayaknya saya siap ke Indonesia gitu untuk merampungkan proses naturalisasi. Gitu. Berapa lama tuh Pak dia bersemedinya? Istiqorohnya. Ada dua hal yang dia kejar. Karena kebetulan istiqorohnya pas lagi ada liga juga dia. Jadi masih aman juga tuh, ya kan? Karena liganya masih berlangsung juga. Jadi saya bilang udahlah kamu pikirkan dulu lah 1 minggu, 2 minggu gitu kan. Lalu just call me when you are ready gitu kan. Gitu. Sebulan ada? Enggak. Lama banget itu. Itu ada kegalauan dari Shane nggak sih, misalnya ada tawaran di federasi lain gitu, misalnya dari negara lain sebelum dia menentukan? Saya nggak tahu kalau itu, ya kan. Tapi mungkin ya kan kalau pemain yang sekarang kan dia umur 24 tahun ya kan. Pemain itu biasa peaknya umur berapa? 27 ya, 27 ya kan. Boleh jadi umur 27 misalnya kita Indonesia nggak ngambil, mungkin dia tiba-tiba mainnya gacor banget kan, tiba-tiba dipanggil sama Belanda kan. Untung kita dapat sekarang. Umur 24. Ya setidaknya dia bisa bermain 10 tahun lah, ya kan. Kita dapat 10 tahun back kiri yang kualitasnya bagus, ya alhamdulillah lah. Ya. Dan yang paling penting berdasarkan rekomendasi pelatih. Ini kan sesuai keinginan pelatih gitu. Bukan keinginan Hamdan Hamedan, walaupun saya juga suka gitu kan. Tapi alhamdulillah pelatih menginginkan gitu. Terakhir kan ada momen menarik nih pas waktu dia resmi, terus tiba-tiba memeluk Mas Hamdan juga dan Pak Ketum. Itu apa sih yang diucapkan oleh Shane pada saat itu Mas? Dan dia membawa oleh-oleh ya dari... Betul. Jadi Shane mengatakan bahwa terima kasih banyak telah percaya kepada saya dan membantu saya sampai ke tahap ini gitu. Saya bilang tentu Shane, this is my pleasure ya, suatu
kesenangan juga buat saya gitu melihat keseriusan kamu untuk bermain untuk timnas kita. Dan juga memang beberapa kali kan Pak Ketum kan video call dengan Shane ya. Mungkin itu berbekas kepada Shane ya, bahwa dia diperlakukan dengan baik. Bayangkan orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola menelpon seorang pemain gitu kan ya, lalu menjelaskan bahwa saya ini adalah presiden federasi ya kan, kamu telah berbicara dengan tim saya segala macam, saya tidak sabar untuk bertemu kamu. Itu kan memanusiakan manusia. Itu personal touch itu nggak bisa digantikan. Itu personal touch itu suatu hal yang kunci kan, apalagi dalam hal negosiasi dan lain sebagainya gitu. Jadi dia berterima kasih kepada Ketum. Kemudian juga memang dari Norwegia dia membawa hadiah, yaitu jersey dan shawl yang untuk diberikan kepada Ketua Umum PSSI gitu. Berarti video call dari Pak Iwan boleh cukup ajaib lah. Salah satu pendekatan Kan sekarang ramai kan ya, kebiasaan Pak Iwan. Oke, ini kadang-kadang gini ya. Dulu ada yang bilang gini ya, Pak Iwan ngapain sih menyemangati pemain ya kan? Ya kan? Nah, mungkin saya ada bocoran sedikit. Dulu pernah ada meeting terkait bagaimana caranya memotivasi pemain. Di bulan Juli itu meetingnya, saya ingat sekali. Kenapa? Karena pada saat di meeting itu saya juga presentasi mengenai pemain keturunan. Salah satu masukan dari Pak Marji dan Pak Hendri adalah bagaimana caranya mendapatkan sport psychologist yang bisa memotivasi tim untuk perform beyond their capability gitu kan. Nah, jadi itu disuarakan tuh di meeting. Kemudian Coach Sintayong mengusulkan bukan sport psychologist. Karena kebetulan kata beliau ada pengalaman dengan sport psychologistnya itu belum maksimal gitu, belum optimal. Beliau menyarankan Ketum yang memotivasi pemain. Jadi ini salah satu alasan mungkin kalau itu ada suatu masa di pas Ketum, ayo kalian berikan yang terbaik ya kan. Itu sebetulnya hasil rapat di bulan Juli itu atas rekomendasi Coach Sintayong itu. Awalnya diajukan sport psychologist, tapi setelah Coach Sintayong menjelaskan Pak Ketum saja, karena Pak Ketum itu dihormati, disayangi, dicintai oleh pemain timnas. Mungkin itu bisa membantu, itulah alasan. Berarti itu malah idenya Sintayong. Idenya Sintayong gitu kan, karena Pak Ketum setuju dengan sport psychologist. Saya bagus nih idenya. Kemudian Coach Shin mengatakan, saya pernah punya pengalaman dengan sport psychologist, tapi ternyata nggak begitu optimal. Tapi Pak Ketum, pemain timnas itu dekat dengan Pak Ketum, mungkin itu bisa lebih bagus gitu. Jadi memang seperti arahannya Pak Menpora ya, bahwa ini dibandel jadi satu supaya nanti sidang DPR-nya itu bersamaan gitu. Saya mendapat permintaan dari Coach Jin yang mewakili Coach Shin untuk mengadakan trial, the last trial lah kurang lebih, untuk mengecek terakhir kali kesiapan striker kita. Kita tahu bahwa pemain yang diberikan rekomendasi itu adalah berdasarkan pilihan. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.